Kamar tidur utama ini adalah satu-satunya bagian dari rumah existing yang masih dipertahankan. Jadi tadi yang 10% itu adalah sisi sebelah sini saja yang dipertahankan, selebihnya semuanya sudah direnovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli dari A+ Plan. Kali ini kita akan membahas, mereview mengenai salah satu proyek kita yang baru selesai di Bilangan BSD, tepatnya di Puspita Loka. Proyek ini adalah proyek renovasi di mana hanya 10% dari bangunan existing yang dipertahankan. Selebihnya kemudian dari konsep Mediterranean diubah menjadi konsep yang lebih minimalis tapi fungsional. Mau lihat seperti apa? Yuk! Nah, ini dia area carport atau fasad dari bangunan ini. Konsep yang ingin kita tampilkan di sini adalah konsep natural dengan warna-warna sesuai dengan bahan natural yang dipergunakan. Kita menggunakan warna-warna bata, kemudian kita juga mempergunakan warna-warna steel atau baja, kemudian kita juga ada warna-warna tone kayu, dan juga ada beberapa bagian yang menggunakan warna expose konkrit. Kita lihat ke dalam. Nah, ini dia ruang tamunya. Ruang tamu ini memang didesain tidak terlalu besar karena memang fungsi untuk penerimaan tamu saat ini tuh sudah mulai bergeser. Orang lebih prefer untuk terima tamu di luar atau misalnya bikin janji untuk bertemu di luar lah ya, di somewhere di luar sana. Di ruang tamu ini memang tidak terlalu banyak items yang kita isi karena selain ruangan yang kecil juga supaya terlihat lebih compact dan juga terlihat lebih light, supaya nggak terlalu besar, nggak terlalu berat gitu ya maksudnya. Di sini konsep dari interiornya sendiri, ini kita waktu itu diskusi dengan klien menginginkan konsep American modern yang tidak terlalu berat. Nah, jadi di sini wall treatmentnya kita berikan ada frames di dinding. Dominan warna yang dipilih juga adalah warna putih. Kemudian di satu sisi ada dinding yang penuh dengan cermin. Itu untuk memberikan kesan yang lebih luas. Pemilihan warna juga semuanya mengikuti tone warna yang memang sudah disepakati sebelumnya, di mana warna-warna yang dipilih adalah warna-warna terang. Hanya ada satu atau dua items yang memang kita mix dengan warna-warna hitam, warna abu-abu, dan sedikit sentuhan warna krem. Mungkin itu untuk di ruang ini. Selanjutnya kita lihat ruang yang berikutnya. Nah, ini ruang keluarga. Di sini adalah tempat di mana aktivitas keluarga lebih banyak dilakukan karena ruangan ini sebenarnya bersebelahan dengan area kitchen set dan area minibar, tempat makan. Di ruangan ini sendiri memang agak luas, tapi juga memang sengaja tidak diberikan furniture yang terlalu banyak. Hal itu sebenarnya untuk supaya kesannya jadi lebih lapang, dan memang jika suatu waktu diinginkan ruangan yang lebih lapang akan lebih mudah untuk menggeser-geser furniture-nya. Di sini hanya ada kredensa TV yang topnya ini kita kasih marmer di sini untuk countertopnya supaya kesannya lebih mewah. Kemudian ada panels ini kanan kirinya diberikan cermin untuk sebagai focal point. Kemudian hanya ada sofa untuk nonton di sebelah sini. Terus di sini juga ada dividers dengan tone warna yang lebih gelap. Ini untuk memberikan penekanan end of room-nya di sini, end of living room-nya di sebelah sini. Karena di sisi sebelah sini itu ada posisi untuk entrance dari sisi carport. Dari sisi carport kita bisa masuk pintu di sebelah sini. Kemudian next dari living room itu sendiri ada area pantry. Area pantry di sini connecting dengan area kitchen. Ini adalah area kitchen bersih. Jadi di sini itu tidak ada ruang makan karena memang ruang makan itu sebisa mungkin multifungsi. Jadi bisa menggunakan area di area bar ini. Di sini semuanya custom, ukuran dari kursi barnya segala macam ini semuanya di custom sesuai dengan ukuran ruangan dan space bar ini. Seperti itu. Nah, di sini untuk finishing yang dipilih untuk kitchen setnya dan untuk sebagian besar dari furniture di rumah ini adalah duko yang warna putih. Jadi kesan American lightnya tuh American classic yang lightnya itu lebih terasa.
Oke, nextnya kita mau bahas tentang kamar tidur utamanya. Yuk. Nah, ini dia nih kamar tidur utamanya. Kamar tidur utama ini adalah satu-satunya bagian dari rumah existing yang masih dipertahankan. Jadi tadi yang 10% itu adalah sisi sebelah sini saja yang dipertahankan, selebihnya semuanya sudah direnovasi. Di konsep yang mau diangkat di kamar tidur utama ini adalah konsep yang lebih light, kesannya jadi lebih terang, lebih terbuka. Kemudian makanya di sini kita pilihkan warna-warna yang lebih aman. Jadi warna-warna yang dipergunakan di sini itu adalah warna-warna abu-abu, warna-warna putih, kemudian ada countertopnya juga marble, kemudian ada sedikit tambahan di aksesorisnya ada tambahan cermin, dan di sini juga ada area untuk untuk bekerja, tapi juga kita berikan nuansa cermin. Kita berikan satu tambahan dinding dengan cermin yang besar supaya memberikan kesan yang lebih light, lebih luas. Di sini ada area untuk TV. Kembali lagi kita pilihkan top table-nya semuanya marble supaya kesannya lebih mewah, dan juga dia lebih heavy duty. Jadi nanti penggunaannya bisa lebih lifetime-nya bisa lebih lama lah. Nah, dari kamar ini itu kita bisa ada satu view untuk menghadap ke sisi taman belakang. Nah, makanya di situ kita tempatkan satu jendela yang cukup besar, yang fungsinya adalah selain nanti bisa dibuka, itu bisa udara bisa masuk situ, dan juga ada view dari sisi kamar tidur utama sini. Nah, dari sini kamar tidur ini itu langsung connecting ke area wardrobe-nya. Yuk kita lihat yuk. Nah, area wardrobe ini sebenarnya memanfaatkan satu area yang merupakan area transisi dari kamar tidur utama menuju ke kamar mandi. Nah, di sini sengaja kita buatkan wardrobe-nya di sisi sebelah sini berderet semuanya. Ini ada full ceiling supaya untuk storage dan untuk penyimpanan pakaian semuanya bisa terakomodir dengan baik. Sini di sisi sebelah sini ada area untuk riasnya, kemudian ada cermin riasnya, ada stulnya juga. Di situ untuk semuanya untuk tas. Dan di dalam sini kita bagi ada parts yang untuk sisi yang digantung dan juga ada sisi yang dilipat. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Nah, oke, ini adalah area kamar mandi di kamar mandi utamanya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya konsep dari hunian ini itu adalah American Classic yang lebih modern, dimana kesannya jauh lebih ringan. Warna-warna yang kita terapkan di sini juga masih sama dengan warna-warna yang kita terapkan di interior di bagian lain dari rumah ini, yaitu dominannya putih dan diberikan aksen warna hitam. Di sini bisa terlihat bahwasanya pemilihan untuk dindingnya masih dominan putih, tapi kemudian aksen untuk listnya, untuk pemilihan wastafelnya, keran wastafel, kemudian frame dari cerminnya sendiri itu semuanya warnanya hitam. Begitupun juga dengan sanitary showernya, kemudian list di kacanya, dan juga untuk gantungan handuknya semuanya nuansanya warnanya hitam dan putih, never wrong. Jadi kalau kita mau aplikasikan warna-warnanya selalu aman, bisa kita aplikasikan dengan item yang lainnya itu pasti masih oke. Yuk. Nah, sekarang kita udah keliling-keliling nih. Ini baru lantai satunya. Jadi memang untuk tahap awal ini yang sudah di-develop adalah lantai satu dari hunian ini. Nextnya kita akan bahas kalau lantai 2-nya, tahap 2-nya sudah kita selesaikan. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit mengenai area di taman belakang dan juga di area dapur kotornya. Yuk, saya jelaskan sedikit. Nah, di sini ada satu taman kecil yang taman kering yang fungsinya adalah di atasnya ini tuh ada sirkulasi untuk cahaya. Jadi karena tadinya hunian ini itu penuh dibangun full, sehingga di sisi belakangnya itu kesulitan untuk mendapatkan udara dan juga cahaya.
Nah, di hunian ini setelah kita setelah kita redesign, kemudian kita tempatkan satu taman kecil di sisi belakang ini tuh untuk kita ada sedikit tanaman seperti ini, tanaman kaktus. Karena memang sifatnya kering ya. Jadi di sini bisa untuk dipakai untuk duduk-duduk dan juga bisa dipakai untuk sebagai smoking area karena klien kita kebetulan dia merokok ya. Jadi dia bisa untuk bersantai di sisi sini sambil mungkin dia bisa buka laptop dan dia bisa merokok gitu di sisi sebelah belakang sini. Dan di sisi atasnya sini itu memang kita ada tempatkan satu skylight. Jadi cahaya ketika siang hari itu akan terang turun ke sini. Dan di sisi sebelah kirinya, di sisi sebelah sini itu ada jendela. Jadi memang kita menempatkan beberapa ventilasi atau jendela ya untuk beberapa ruang kamar yang ada di lantai 2. Jadi posisi void inilah yang menjadi sumber untuk mendapatkan cahaya dari beberapa ruang yang di lantai 2, begitupun juga di ruang di lantai 1. Nah ini juga sekaligus connecting dengan jendela yang dari kamar tidur utama tadi. Jadi kamar tidur utama itu bisa dibuka, dia bisa dapatkan udara dan juga bisa dapetin cahaya ketika siang hari itu dari sisi sebelah sini. Nah di sisi sini juga itu connecting ke area dapur kotor. Nah dapur kotor ini prinsipnya adalah ini untuk kegiatan memasak yang jauh lebih berat. Jadi kalau tadi di dalam itu ada area pantry bersih, itu sifatnya yang lebih bersih. Kalau yang agak lebih berat itu masaknya di sisi sebelah sini. Kecil sebenarnya tidak terlalu besar, tapi ini cukup fungsional, cukup berfungsi dan cukup membantu untuk proses masak-memasak. Posisinya di luar, di sisi belakang, jadi ketika memasak, pintu sekat antara area taman keringnya dan area ruang keluarganya itu bisa ditutup sehingga baunya tidak masuk ke dalam. Oke. Sekarang mungkin yang terakhir ruangan yang ada di hunian ini di lantai dasarnya itu ada kamar mandi tamu yang ada di bawah tangga. Ini juga merupakan salah satu bagian dari bangunan existing yang tidak direnovasi atau tidak dibongkar. Yuk kita lihat. Nah ini dia nih area kamar mandi di bawah tangga. Ini salah satu part dari rumah existing yang memang tidak dibongkar. Nah, tapi kemudian ini direnovate, diganti untuk keramik dindingnya, kemudian dilengkapi dengan ada wastafel, ada lemari wastafel dan kloset. Ini semuanya baru. Mana ada cerminnya juga. Yuk. Oke, jadi konsep warna yang kita terapkan di kamar mandi bawah tangga ini itu masih sama dengan konsep di ruangan lainnya di rumah ini, yaitu konsep warna hitam dan putih. Itu juga kita bawa ke sini. Ini bisa dilihat dari warna-warna di pintunya, kusen dan daun pintunya warna hitam. Kemudian untuk wastafelnya juga hitam, begitupun dengan kerannya. Dan selebihnya warna kabinet di bawah wastafel, warna kloset dan warna dindingnya juga masih warna-warna putih supaya kesannya walaupun ruangannya tidak terlalu besar tapi kesannya juga tidak sempit seperti itu. Nah ini ada cermin bulat, ada indirect lighting di sisi belakangnya untuk menambah ambience. Oke, rasanya itu yang bisa kita bahas mengenai hunian ini, hunian yang modern, hunian yang fungsional dan hunian yang sangat apik ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin diwujudkan impiannya untuk memiliki hunian sesuai dengan impiannya, bisa kontak kita di bawah ini. Untuk teman-teman yang belum follow sosial media kita, bisa follow kita di IG @aplusplan.id. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe juga YouTube kita di Aplusplan. Itu dulu mungkin yang bisa kita bahas kali ini. Saya Fadli dari Aplusplan undur diri. Sampai jumpa di project kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby